تبع تابعين والأودية والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال أبي يزيد البستاني الرأي قطب العظم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد القادر سيد الشيخ محمد سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد عبد الله البنيش سيد الشيخ محمد كشف لنا الإمام يحيى بن شرف النبوي الحاضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضور سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر لسندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعد سنة الحبيب علي أم الفقر سنة الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر بن عبد الله بن أبي بكر العدل السيد الأكبر سنة سكران سنة العدن ماشي بن عبد الله العبد سنة الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سنة الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سنة الحبيب عبد الله بن علي الحداد سنة الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سنة الحبيب أبي بكر بن سالم مسروق صاحب العنب سنة الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سنة الحبيب حسين بن أبي بكر العيد الصالح سنة الحبيب حني بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد علي بن عبد البادن سيد الشيخ محمد إلى سيدي ومرشدي الشيخ محمد صلي مقبول جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذريتنا من بركتهم من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis shalihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah mukasyafatul qulub wa qad ruwiya anna Nuhan alaihi salam lamma rakiba safinata wa hamila fiha min kulli zawjayn isnaini kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala ra'a fis safinati shaykhan lam ya'rifhu faqala lahu Nuhun ma adkhalaka faqala dakhaltu li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa abnanuhum ma'aka. Waqad dan sungguh ruwiya diriwayatkan anna Nuhan alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Nuh alaihi salam
Lama rakibas safinata, ketika mengendarai kapal beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan beserta kaumnya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala banjir besar. Bukan banjir biasa, tapi banjir besar, melanda seluruh negeri. Besar, saking besarnya banjir itu menenggelamkan Baitullah, bahkan menghancurkan Baitullah. Banjirnya itu sedalam menenggelamkan gunung-gunung, sampai banjirnya itu sampai ke atas gunung Jabal Qubis, sampai ke atas gunung. Masjidil Haram itu tinggalam, Baitullah itu tinggalam, kemudian Baitullah itu hancur, solahnya hancur. Lawasnya banjir itu kurang lebih 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Banjir itu terjadi kurang lebih bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, bukan 6 bulan, bulan Sya'ban lah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab lah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kurang lebih bulan Rajab itu yang ada termaktub di dalam kitab Al-Ghunyah lil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi banjir itu kurang lebih bulan Rajab sampai 10 Muharram. Jadi beberapa bulan, 6 bulan soalnya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 6 bulan kan. Nah 10 Muharram kapal itu sudah merapat alal judi, di atas gunung, sudah kawa merapat, gunung sudah kering. Jud itu gunung, di dalam Quran tuh alal judi, di atas gunung. Gunungnya ini sekarang jadi permasalahan. Sebagian dalam kitab tafsir gunung Jud itu ada di bagian Mesir, ada yang mengatakan gunung itu bagian daripada Aljazair dan seterusnya. Yang jelas di Quran tuh wastawa alal judi kalimatnya, maka merapatlah, ratalah gunung itu di atas Jabal Jud, gunung Jud. Seapa tinggi gunung Judnya kita kadang ngerti. Lalu Nabiullah Nuh alaihi salam, persiapan kapalnya itu sudah matang, soalnya dibuat sedemikian rupa. Berat kan? Kenapa? Karena harus membawa manusia, harus membawa binatang dengan jangka 6 bulan. Itu sudah diperhitungkan. Berarti di dalam kapal ini harus membawa kebutuhan pokok, makanan. Nang kedua, kada boleh berat kapal ditambahi salah. Artinya apa? Artinya segala binatang itu dibawa, segala binatang itu dibawa. Coba lihat. Lamma raqibas safinah walamma raqibas safinata, ketika Nabi Nuh mengendarai kapalnya, wa hamila fiha, dan membawa Nabi Nuh di dalam kapal itu, min kulli zawjaini isnaini, dari setiap 2 pasang setiap jenis 2 pasang. 2 pasang tuh sejuduh zaujanis. Nah ini bahasa zaujanis, nah ini tuh sejuduh Davidnya tuh zaujanis. Nah ini tuh sejuduh karena laki bini. Jadi seluruh binatang itu dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam ke dalam kapal sepasang. Sapi 2 laki bini, kambing 2 laki bini, ayam 2 laki bini, itik 2 laki bini. Seluruh binatang apa? Binatang nang dabatun fil ardi, yang melata di bumi.
Apakah itu binatang kaki 4? Ya lah, karena dalam Quran itu kan minhum mayyamshi ala rijlain wa minhum mayyamshi ala wa minhum mayyamshi ala batnihi wa minhum mayyamshi ala al-arba'. Wa minhum mayyamshi ala rijlain, di antara binatang itu ada yang berjalan dengan 2 kaki, ayam, itik, ya kan? Dan jenis lainnya. Wa minhum mayyamshi ala batnih, di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Apa? Ular, dengan jenis segala macam ular. Wa minhum mayyamshi ala al-arba', di antara mereka ada yang berjalan dengan 4 kaki, sapi, hadangan, harimau, kambing, dan seterusnya. Berapa jenis binatang tuh? Itu dibawa, dimasukkan ke dalam kapal. Itu kan nang di darat aja, Ban. Belum nang terbang. Termasuk kucing, Ban. Kucing kan kaki 4. Pokoknya seluruh binatang lah. Ini bukan sesuatu yang mudah soalnya. Kenapa? Karena 6 bulan itu jangka nang panjang, ada kemungkinan besar benar ayam ini bebini, behintalu, beranak. Ada kemungkinan besar kambing itu bebini, beranak. 6 bulan kan beranak. Ada kemungkinan besar kucing bebini beranak. Itik nang kayak itu juga. Kucing kayak itu juga. Nah seluruh, karena apa? Karena nang dibawa ini adalah sepasang-sepasang. Disitulah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam memberikan aturan kepada orang yang masuk kapal, baik jenis manusia ataupun jenis binatang. Larangan cuman 1, jangan kawin. Ya, bahasa orang ini harus bakabi permanen dulu. Mana kada kau dulu, kada kawa. Jakanya ini besok viral dulu lah, atau minum obat KB lah. Pokoknya kada boleh kawin dulu, karena obat KB kada ada, ya kada kawa. Akhirnya apa? Ongot-ongotan benar. Jadi masalah ini kan sepasang. Lain kada ada pasangannya itu kada jadi masalah. Orang bondokan pasangannya kada ada, ongot-ongotan sama pada tuh ongot. Kenapa? Iya sama pada berisi tarungnya kada terpakai juga. Anang jadi masalah itu kan laki-lakinya ada, bini-bini ada, atau ongot melihat 6 bulan soalnya kada kegampangan. Kamu soalnya kandak tahu ni jikri kayak pejik. Mana 6 bulan tuh, jangan 6 bulan dijikri, sebulan dijagin. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, ini kenapa mau kada mau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam harus mengatasi itu. Kenapa? Kapasitas kapal terbatas, kemudian bahan makanannya terbatas. Mau ulah kapal tuh aja soalnya ngalih banget. Ini maandak ini bertingkatan nih soal kapal. Ini manusia, mungkin ini bahan pokok, ini binatang tuh kan kami behira kalau tuh. Mang di mana mak kami behiranya? Mau di situ aja tertumpuk salah 6 bulan dari sapi, dari kambing, dari unta, kayak apanya? Makanya sedemikian rupa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mendesain kapal itu agar semuanya masuk bagana di dalam kapal itu nyaman tanpa gangguan, tapi jangan sampai dirusak aturan. Ini sudah bana ini pembuangan tahi ada. Nah, jadi kada apa aman kada becelumut, ayam kada bejangan becelumut, sapi kada bejangan beculumut dengan tahinya. Kenapa? Sedemikian rupa sudah diatur oleh Nabiullah Nuh alaihi salam membuat kapal itu agar nyaman, tapi taati aturan jangan kawin. Kenapa? Kapasitas kapal terbatas. Mun sapi kawin ba anak, oh my,
panakan bertaan kada muat kapal boleh, dah muat kapal. Nah itu ini panjang kisahnya Soleh, tapi nang di kitab ini bukan mengisah masalah itu, masalah syaitan yang dikisah. Kenapa syaitan umpat masuk benar? Makanya di bawah Allah subhanahu wa ta'ala kama amarahullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana memerintahkan akan Nabi Nuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar membawa seluruh jenis binatang sepasang-sepasang, sejuduh-sejuduh. Lalu Nabi Nuh ra'a bisafinaty syaikhan, berjalan mungkin Nabi Nuh berjalan di kapal Soleh. Kenapa melihat seorang laki-laki tuha lam ya'rifhu, kada kenal Nabi Nuh akan laki-laki ini. Tuha ini siapa nih? Padahal Nabi Nuh kada mungkin kada kenal ban. Kenapa? Karena nang dibawa ke dalam kapal itu hanya orang yang beriman, jumlahnya pun terbatas. Kalau kada salah itu jumlahnya cuma 80 orang. Masa Nabi Nuh 80 orang kada pinandu dengan umatnya sendiri nang hampir setiap hari berkumpul pinandu kada? Pinandu. Nah disinilah Nabi Nuh bertamu orang tuha, namun Nabi Nuh lam ya'rifhu, kada mengenali orang tuha itu siapa. Faqala lahu Nuh, lalu berkata lawan laki-laki itu oleh Nabi Nuh, pinandui oleh Nabi Nuh, mbah ya Nabi Nuh nih, kada lain lah gini nih, kada lain lagi dah. Ini si musuh ini. Ma ada kalaka. Pinando dah Nabi Nuh. Siapa yang mau masuk ke kamar siapa? Nabi Nuh, ini lain anu nih, lain anak buahku. Siapa yang bawa masuk ke kamar siapa? Waqala dakhaltu li usiba quluba ashabi. Oh ternyata iblis. Boleh, iblis umpat. Iblis umpat. Lewat mana iblis masuk Pak? Apa Nabi Nuh kada pakai bintik? Salah. Ternyata dalam riwayat iblis itu mulai zaman di surga lawan Nabi Adam. Setelah iblis dikeluarkan dari surga karena tidak menurut, tidak taat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau sujud lawan Adam, iblis diusir dari surga. Iblis diusir dari surga. Tapi kenapa iblis kawa menggoda Adam? Kenapa iblis kawa menggoda Hawa? Dalam ayat Quran, pawaswasa lahuma syaitanu, maka mengganggu terhadap Adam dan Hawa itu oleh syaitan, sampai gangguan iblis, royuan iblis ini fa akhrajahuma mimma kana fihi, sampai membikin Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Maka iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam di dalam surga. Kapan iblisnya bisa menggoda? Kan? Oh ternyata banai iblis memakai apa? Iblis memakai media lain. Iblis masuk ke dalam surga melewati ular, berasuk ke ular. Ular ini nang masuk, nih ular ini keluar surga kan boleh nih, karena binatang. Masuklah iblis ke dalam ular, ular masuk ke dalam surga, batamuan, masuklah pulang.
tapi melewat ular. Inilah yang sekarang banyak iblis-iblis, setan-setan menggoda manusia lewat diri manusia nang dirasukinya, lewat diri manusia nang di disarunginya. Contoh dokon, kena orang kesurupan meneh, orang penambahan gak apa, kerasukan tuh, nah itu pada akhir tuh aku datuk saya ngejar, belum tentu. Soalnya belum tentu. Jangan mudah percaya lah, hati-hati, jangan mudah percaya lawan orang kerasukan. Kenapa? Di sini ada permainan setan, agar setan itu menjerumuskan manusia sebagai, karena sudah gawian setan ini nang ketujuh merasuk nih gawian setan. Kena pada Pangeran Suryansah, pada Pangeran Suryanata, pada Pangeran Kacil, macam-macam pangerannya benar. Kena pada Putri Junjung Buih, pada Putri Mayang Sari, mana ada juga Putri Mayang Sari benar. Ada pada macam-macam ngaran putrinya tuh, putri juga. Sampai kena bebananya pada Datu Sanggul lah, pada Datu Panjang lah, macam-macam. Iyalah dustainya, bisa dustainya. Kalau dustainya berarti lain Datu Sanggul, berarti lain orang wali. Masa orang wali Mbah siapa? Ini permainan setan, permainan setan. Hati-hati, hati-hati. Nah itu zaman apa? Zaman Adam. Sekarang Nabi Nuh membawa kapal, masuk manusia, seluruh binatang, masuk iblis. Jalan mana pulang? Jalan mana pulang? Oh sekalinya benar ular pulang, umpat ular pulang. Ini banyak di dalam kitab-kitab Qisasul Anbiya, bisa dicari kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir. Kemudian banyaklah kitab Tarikhul Anbiya, Tarikhul Rusul, ada dalam kitab Tarikhul Rusul karangan Imam At-Tabari. Ada kanokar benar kitabnya, jutaan terus, larang terus. Ini Mazaibul Arba'ah aja ada kanokar lagi. Udah salah. Najul Abidin sudah. Kau udah nuar. Udah. Jik sudah Jik. Belum. Waduh. Berapa harganya salah? Berapa? 25.000 ya Allah. Tuh. Udah jum nukar jum. Udah ada duitnya. Apa dah aja kan kita nukar kitab tuh. Nukar kitab Najul Abidin. Tahu ya ada amplop kurang berimod. Dan kita mulai belajar dulu. Insyaallah. Iblis masuk lewat ular, masuk ke kapal, keluar pada kapal, muncul lainnya keluar boleh. Nah disitulah ada sejarahnya, ular itu disumpahi oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, disumpahi oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah sehingga ular sampai sekarang kalau orang ingat dengan sumpah Nabi Nuh alaihi salam, ular nang mana aja banai kada mematuk, ular mana aja itu karena itu sumpah ular banai. Mungkin ini kah solahen yang didapat pawang ular dan sebagainya. Pokoknya ular itu ada sumpahnya lawan Nabi Nuh. Lalu dalam Quran ada hubungannya dengan itu adalah surah atau di ayat salamun ala nuhim fil alamin. Itu di antara sumpahnya ular itu adalah
ular tidak akan mematuk kalau orang itu ingat dengan sumpahnya, atau ular itu ingat lawan Nabi Nuh, menyambat ngaran Nabi Nuh. Lalu diantaranya adalah membaca salamun ala nuhin fil alamin, dicatat. Itu tawar supaya jangan dipatuk ular medan. Berjalannya ikam ke perumahan di padang sabat, tapi baca salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala nuhim fil alamin. Dah berjalan ya, jalan dia, insyaallah ular kada masuk. Ular napa? Ular nang apa aja? Mau ular sambur, mau ular apa? Ular sawak, mau ular king kobra, ngang rajanya kawana kingnya tuh, king kobranya kah? Insyaallah kada masuk. Tawarnya bang, tawal orang belak ada orang batuk ular, ya itu juga. Ya baca aja salamun ala nuhil alamin. Tinggal caranya aja. Kenapa? Karena ular bersumpah sudah melakukan kesalahan, disumbahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, kemudian ular dondok sampai sekarang. Biasalah, biasa. Orang mulai zaman dulu benar sampai ke zaman Rasulullah, umat Nabi Muhammad itu ada jenang ngucil lawat Rasulullah. Mau apa lagi mentuan guru ini jer, aku jeru ini, tapi dia si anak buah, jangan nikam kita benar di pondok, karena Rasulullah aja anak buah sini ada jenang kadang-kadang ngucil gitu. Malah umatnya malah ada nang munafik, lain di muka, lain di belakang. Ayo kada gampang mana munduan guru tu benar bisi anak buah, lain di muka, lain di belakang, tolong meraja. Rasulullah aja ada Yusidin bisi anak buah, umat Islam artinya tuh nang lain di muka, lain di belakang. Itu tokohnya benar bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah tokoh munafik umat Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memfitnah, bahkan sadis benar, memfitnah, membikin huwak. Sampai sekarang orang termakan dengan huwak ini, yaitu huwak dan fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwa istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Abi Sufyan. Ada kisahnya, ada kisahnya. Padahal na'udzubillah, subhanallah, kada parakan, kada mungkin Aisyah selingkuh dengan Abi Sufyan. Abi Sufyan siapa? Ya kuitannya Sufyan. Abi Sufyan umat Rasulullah, Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan, kuitannya Muawiyah. Gawian siapa? Gawian Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah difitnah, bini Rasulullah difitnah. Ngeri kada salah. Jadi mun orang ini zolahin memfitnah tuan guru, nang memfitnah siapa? Harus muridnya juga. Nang membunguli siapa? Muridnya juga. Ya sudah, bagi tuan guru benar itu tasliyah aja. Ada bapak Nabi kan ngalami ini dan sebagainya, cuma muridnya benar ya bungol banget. Oh guruan dibunguli, aja pikiran. Jadi salamun ala nuhim fil alamin, insyaallah
insyaallah kada di batu ular. Terus faqala dakhaltu li usiba quluba ashabika, ujar iblis nih, aku masuk ke dalam kapalmu ini agar aku mengganggu, menimpa, masuk ke dalam hati umatmu. Fatakunu qulubuhum ma'i, maka jadilah hati mereka bersamaku, wa abdanuhum ma'aka, walaupun tubuh mereka bersamamu. Aku ini, ujar iblis, masuk ke dalam kapal ini hendak mengganggu, hendak masuk ke dalam hati umatmu. Hatinya aku kuasai, biar hak tubuhnya bersama dirimu, tapi hatinya aku kuasai. Faqala Nuhun ukhruj minha ya aduwallah. Janganlah ketahuan, jelas iblis mana. Faqala lahu Nuhun, maka berkata terhadap iblis oleh Nabi Nuh, ukhruj minha, keluarlah engkau dari kapal ini. Ya aduwallah, wahai musuhnya Allah, fa innaka la'inun, sesungguhnya engkau terkutuk. Keluar iblis. Iblis menjawab aneh. Faqala lahu iblis, ayo iblis, aku keluar, tapi aku kada seorang kada Nuhai keluar, ada nang dapatku Nuhai. Faqala lahu iblis, khamsu ahlika bihin nasu wa sa'uhaddisuka minhum bisalasin wala uhaddisuka bi isnaini. Ujar iblis, Nuh, 5 keluargamu, dengan yang 5 itu manusia bersamanya, dan aku akan memberitahumu siapa yang 5 orang itu dengan 3 hal, tapi dengan 3. Wala uhaddisuka bi isnaini, namun aku tidak akan memberitahu 2 orang. Aku keluar Nuhai, tapi dapatku 5 orang. 5 orang dapatku. 3 aku padahkan 3, tapi 2 kata rahasia. Rahasia 2. Fa'awhallahu ta'ala ila Nuhin innahu la hajata laka bisalasi. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa Nuh tidak membutuhkan, tidak ada bagimu keperluan dengan 3 orang itu. Kada bapak Nuh nang 3 membutuhkan juga. Falyuhaddiska bil isnaini. Aku salah benar, aku nang salah. Salah. Faqala lahu iblisu khamsun ahliku bihin nasa. Bujurilah, tadi aku salah. Nuh, ingatakan wahai 5 macam ahliku bihin nas. Aku dengan yang 5 macam itu membinasakan, menghancurkan manusia. Sa'uhaddisuka minhum bisalasin, akan aku beritahu engkau dari mereka dengan 3 perkara.
wala uhadditsuka bi isnaini, namun aku tidak akan memberitahumu dua perkara. Tanah ya Nabi Nuh, benar. Keluar iblis tapi mengancam, benar. Ancam. Allah mewahyuakan, fa'auhallahu ta'ala ila Nuhin alaihi salatu wassalam innahu la hajata laka bisalasi. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada hajat bagimu dengan nang tiga macam. Kada perlu gini meminta penjelasan nang tiga macam itu. Mun hendak minta padahi lawan iblis itu dua aja gitu. Fal yuhadditsuka bil isnaini, maka hendaklah iblis memadahkan nikam itu dua aja. Ujar iblis kan lima, tiga nang kepadahkan, dua kada. Ujar Allah Ta'ala, Nuh ikam nang tiga kada usah tahun itu, nang dua itu aja, nang dirahasiakannya itu tuh, itu aja nang dicari tahu. Faqala lahu Nuhun, lalu Nabi Nuh berucap lawan iblis, iblis pada kayak itu bang tuh kawan salah. Mal isnani iblis, nang dua macam ikam merahasiakan tuh nang apa? Tapi katakanlah la tukazibani, ikam jangan mendustai aku lah. Kenapa diancam kayak itu nih? Karena ini bisa berdusta iblis syaratnya. La tukazibani, ikam jangan mendustai aku. Huma allatani la tukhalifani bihima ahlikun nasa al-hirsa wal hasada. Ujar iblis, huma nang dua macam itu, la tukazibani, engkau tidak akan bisa mendustakan aku. Dua macam dunia aku padahkan kamu dua macam merasani, dan begitu aku padahkan ikam kada kamu mendustakan, pasti membujurakan. Napa nah yang dua macam tu? Huma, yang dua macam itu, la tukhalifani bihima, engkau tidak akan berbeda pendapat dengan dua macam itu. Ahlikun nas, dengan dua macam itu, bihima ahlikun nas, dengan dua macam itulah aku menghancurkan manusia. Dengan dua macam itulah aku membinasakan manusia. Satu, al-hirsu, tamak, serakah. Dua, wal hasadu, iri dengki. Bila dua macam ini benar hancur manusia. Coba kita lihat nih bangsa kita aja dulu, secara umum bangsa kita Indonesia yang tercinta. Bangsa Indonesia ini benar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan yang melimpah ruah di semua sektor. Di laut penuh dengan kekayaan lautnya, iwak, kerang dan sebagainya. Di daratan, di bumi benar penuh dengan kekayaannya. Kekayaan bumi ada tambang emas, tambang batu bara, biji besi, uranium, nikel dan sebagainya. Termasuk napa? Termasuk intan. Kemudian di atas bumi lengkap benar, tumbuh-tumbuhan lengkap, subur. Allah Ta'ala maulah. Ujar orang luar negeri benar, Indonesia ini saking suburnya
tongkat ditanam jadi nih, tongkat ditanam jadi tanaman, tumbuh. Napa? Gumbilina salah saking suburnya Indonesia ini cucuk jadi saking suburnya. Napa nang ada di Indonesia kan? Rata-rata ada mana? Tumbuhan apapun, bahasa orang sekarang tumbuhan herbal nang untuk menjadikan obat-obatan lengkap boleh. Tapi ternyata apa Bang? Bangsa Indonesia negara miskin atau rakyatnya miskin. Inilah yang disebut oleh orang-orang luar negeri, Indonesia itu aneh. Sugih, penuh dengan kekayaan alam, tapi kenapa rakyatnya miskin? Kenapa rakyatnya miskin? Dan ini maulah hancur. Karena kekayaan Indonesia dikeruk, diambil, dinikmati oleh orang asing dan hanya sekelompok penguasa Indonesia. Siapa nang itu benar perepot tuh, subhanallah, perepot di Papua itu tuh emas benar, tambang emas. Siapa nang mengukutnya? Amerika. Dulu benar Indonesia cuma dapat 9, sahamnya cuma 9%, selebihnya Amerika. Freeport tuh perusahaan Amerika. Kemudian nang diberi jakanya bahasa kita nih benar dapat 100, kita dapat cuma 30. Itu lumayan. Ini 9% dari 100%. Berapa aja? Kalau 1000, mun 10% berapa ya? Dari 1000 berapa? 100 rupiah. Iyalah Bang. 100 rupiah. Sekarang 90 rupiah. Orang 1000 boleh. Orang 1000. Kemudian nang 90 rupiah ini masuk ke negara lah sepenuhnya kada. Masuk penguasa. Itu hanya perepot. Belum lagi kekayaan negara, batu bara, emas dan sebagainya. Siapa nemu? Aturan benar, aturan kita Indonesia ini makmur, kedada rakyatnya nang miskin dengan kekayaan nang melimpah ruah. Tapi sekarang kekayaannya nang melimpah ruah malah ditambahi pajak. Malah ditambahi pajak sepeda motor, bahkan sekarang soleh orang makan ke warung soleh pajak 10% pajaknya. Makan warung nang besar, warung ternama itu 10% pajaknya. Masih juga tetap miskin, kemanaan duitnya? Nah inilah benar yang dibenahi oleh pemerintah. Sekarang perepot diambil, kawa sudah diurus dari sekian. Tuh perepot tuh nih yang mau olah kontraknya tuh Presiden Soeharto nih tuh lawan Amerika. Habis kontrak Jokowi kawa benar. Sekarang 51, 49 benar. Indonesia dapat 51 benar 49 orang. Makanya mulai bagus. Kemudian Pertamina dulu ada ngarannya Pitral. Perusahaan Pitral tuh ampunnya ya bobohan nang dahulu juga. Ya korone orde baru ngarannya. Kita ini banyak benar minyak mentah. Paham lah, semalam sudah kisahkan. Minyak mentah dijual ke luar negeri, dimasaki, imbah masak enggak kita jual 500 seliter soleh.
minyak mentah bensin dah kita jual umpama 500 liter ke luar negeri memasaki, kita kan ada pemasakannya, imbah masak dijualnya ke Pitra, mana anggap dijualnya umpama dijualnya berapa, 1.000 rupiah, imbah itu Pitral ini dijualnya ke Pertamina, Pertamina hanya menjual lawan kita berapa kali bojong, Bang. Nah sekarang mana Pitral itu dibubarkan oleh Jokowi. Kenapa? Ini mengeruk rakyat aja, mengeruk harta rakyat aja. Nang menukar minyak ke Pitral itu Pertamina, mana? Pertamina milik pemerintah. Kena nang menukari Pertamina ini kita pas nyata kita larang dibubarkan Pitral, amuk bener nyata. Jadi kamu mengerti untuk mengembalikan nih kayak apa Indonesia ini mulai bagus itu aja. Lalu presiden hendak mengolah pemasakan minyak, kenapa memasaki di luar? Jika memasaki seorang diolahlah kilang minyak bener. Di sini belum tuntung bener belum. Makanya perjuangan dulu nah diolah kilangnya, memasaki seorang aja. Jadi nang tadinya menukar 1.000 menjual 500 seorang, nukar di tangan 2.000, cakap masaki seorang paling 700 ini berjual. Paham Bang? Nah kenapa itu terjadi? Kekayaan negara kita dikeruk oleh orang-orang zaman dulu, membuat masyarakat bangsa Indonesia ini benar hancur ekonomi. Kita ini hancur soal ekonomi. Gen karena ikam nggak ngerti tahun berapa tuh ikam keruntuhan rezim Orde Baru Soeharto itu ekonomi hancur benar. Hancur ekonomi. Kenapa? Karena hirsul, serakah. Karena serakah. Pejabat-pejabat penguasa dan pejabat-pejabat pemerintah serakah. Ini dikorupsi, hampir benar rata-rata di mana dikorupsi. Kadang ada dikorupsi. Rusak kan? Akhirnya nampak lihat rakyat susah benar. Wah ini mulai hendak ditata, tapi orang-orang yang tadinya kehilangan pencarian nang salah amuk benarnya punya modal membawa orang maharu mengganggu. Tuh nyatakan aku menghancurkan manusia, jangan manusia pribadi, bangsa pun akan hancur kalau penguasa dan pejabatnya itu serakah. Turun ke daerah, provinsi, gubernur lawan pengusaha atau penguasa pemerintah daerah tingkat 1 dan sebagainya serakah, hancur. Turun ke bupati. Apabila bupati dan pejabat-pejabatnya, penguasanya serakah, hancur. Serakahnya apa? Duit, kekuasaan, duit, kekuasaan. Itu kalau kita melihat keluar benar. Sekarang kita lihat kanang halus ke rumah. Bila orang berumah tangga, berumah tangga, blak seekong dimasuki oleh setan hatinya, serakah, tamak, kada pernah rasa cukup. Siapa? Bini. Masuk di hati bini nih. Napang bininya juga kada dilajari, napang bininya juga kada mengaji.
napang bininya sudah kada zikir dan sebagainya, masuklah setan ke dalam hatinya, lalu ada sifat serakah, kada pernah bersyukur. Hari ini laki dapat 100.000 bagarunum, kenapa 100.000-nya dapat? Kari cukup tau lah ini baras salit 2 hari salitar, sehari makan salitar sekian, iwak sekian macam sekian, belum lagi nukar ini nukar itu, kari cukup. Padahal 50.000 ini cukup benar, tapi karena serakah isok dapat 200.000 tetap begarunung. Yalah, serakah ada, sarabaan kada pernah cukup, kada sanggup jari zikir gini aku kada sanggup. Menang ini caranya mati sampai mati. Benar, manusia ini, keserakahan manusia itu akan berakhir kalau ia sudah sampai lawan tanah. Sudah masuk tanah hanyar berakhir. Mau ninijar nggak ada mati nyerampi ini serakah ninijar. Udah lebih bagus aku mencari perempuan nang menerima diriku apa adanya, bukan apa nang ada di diriku. Itu sudah itu. Kenapa? Artinya apa? Bini-bini nang mau bersifat qanaah, jangan bersifat serakah. Kada pernah merasa cukup. Hancurlah rumah tangga, hancur. Dah tu rumah tangga kita ambil, kada usah ke rumah tangga karena sholah belum berumah tangga. Khairullah belum diri kita aja, diri kita. Bekai menikam ada serakah di dalam diri, nah hancur bekai, hancur ikam. Kam ampih di punduk bisa dah, tolak ke orang mulut dikukut, dikukut. Orang nyorongi mana bisa ngerebutan orang aja. Nah, kawan ninggalingah, nah ya. Ara bulik bakal hilang kawan. Berebut napa? Berebut rambutan. Gara-gara napa? Gara-gara serakah. Anak nguput inya bayi. Nah. Ahliku annasa, dengan 2 macam ini aku hancurkan manusia. Itu serakah biasa aja guys. Ada orang solahai serakah jabatan, kada serakah duit kada, cuma jabatan serakah. Mah habis bener, inya terus ketuanya. Tuh, ketua ini RT nya juga, ketua apa bakal iya juga, seberitaan ketua masjid iya juga, ada ini ketua iya juga. Serakah jabatan kayaknya habis rusak begini itu. Kenapa? Karena ada nang kada tegawi rusak. Serakah apa? Serakah lawan jabatan. Hati-hati nih, cukup ujar iblis, nohai aku menghancur manusia dua macam ini. Satu, al-hirsa. 2, wal hasada, iri dengki. Aku hancur manusia ini, aku masuk ke dalam hati manusia, aku haru agar inya hiri lawan orang lain, dengki lawan orang lain. Nah iya benar itu ya, nang sampai sekarang mun orang sudah iri dengki ini benar kada akan pernah melihat bagus. Mun orang ahli politik, orang-orang tokoh politik atau nang kecewa lawan siapa, lawan penguasa, umpamanya sebaik apapun penguasa, kalau di dalamnya hanya ada kedengkian dan kebencian, kada pernah bagus. Nang baik tuh dalam mata, dalam pandangan, dalam pikiran orang yang iri dengki itu kada akan pernah bagus. Apalagi nang buruk, nang baik tuh dipadakannya kada baik. Maulah bagus.
ada mau bagus. Inilah negara kita benar. Selama negara ini masih ada serakah, pejabat-pejabatnya serakah, selama negara kita ini masih saling iri dengki, sikut menyikut, sipak menyipak, ada kada akan pernah bagus negara kita. Ia nang mau benar presiden menangani Covid mau si A nang maharu, si B nang maharu, karena orang iri dengki. Keluarga loh nih, ini dalam keluarga lah, dalam keluarga ada nang iri dengki hancur tuh. Kenapa? Anak bisa anak dua, nang saikung iri dengki lawan kakaknya, bisa udah hancur rumah. Kita ada iri dengki lawan orang, kamu iri dengki lawan Pak Hari. Kalau kau melihat Pak Hari nyaman, bah, pokoknya kamu memikirkan Pak Hari itu kan nemu kan udah bagus. Kenapa? Karena iri dengki ini hati tidak senang melihat orang lain nyaman sampai dia memikirkan untuk menghilangkan nikmat yang ada di orang lain tersebut. Iri dengki. Dan ini berat, berat. Biasa dulu secara umum iri dengki itu seprovisi. Tuan guru beiri dengkian sama tuan guru, benar. Cuma kada tapi kelihatan kada. Cuma di belakang tahu beiri dengkian karena iri dengkinya. Pedagang sama pedagang beiri dengki, makanya saling merusak, kena benar, merusak. Nyamanlah solah. Ikam soleh betul berjual toko di toko berjualan mulai jam 8 buka kadesin payuan dihiga kawan buka jam 11 sekali buka orang sin banyakan nyaman lah hati jik iri dengki. Iri dengki ini sampai ke masyarakat nampak banyak benar terjadi dalam kehidupan kompleks. Kayaknya hati-hati nah hidup di pondok bertetangga jangan beiri dengkian karena melihat kawan di sebelah nukar kulkas kada nyaman bang tuh nukar kulkas ya hati-hatilah jangan beiri dengkian. Kenapa? Apabila beiri dengkian hancur kita jika hancur. Jangan. Jalin kasih sayang, jalin ke keluarga. Bila itu ada ruhama ubainahum rami, tapi bilanya ada iri dengki melihat kawan nyaman kada nyaman, ya enggak udah rusak kamu lah, rusak bakal hayan kamu kena sedikit bang muka sepeda motor di sebelah ya pian bagi belajar kada kawa terus aku jadi macam-macam menyamberti macam-macam kena itu macam-macam padahal kada nampak nang di sebelah nawar lagi jek binalah mau hendak berjalan apa-apa kada ada kendaraan bapadah ada nujur mau agak kieuhan orang menawari bujur padahal kan mah agak kenapa? Karena di hatinya ada iri dengki. Rusak juga, rusak. Itu kehidupan yang kecil aja di rumah tangga, kemudian bertetangga, kemudian di masyarakat, sampai seterusnya berbangsa dan bernegara. Kalau ada serakah, kalau ada iri dengkinya, negara kita kada akan pernah maju, negara kita kada akan pernah makmur. Kecuali tahan benar ini, itu masuk tahan. Masuk tahan, makanya maju boleh tahan habis. Pabil hasad lu intu waju'iltu rajiman. Pabil hasad tidak bidlah
Maka karena iri dengki lah Nuhai lu ento aku nih dikutuk Allah kan bepada puji-puji aja iblis jujur aku nih Nuhai taulah mati dikutuk Allah Ta'ala hara gara-garanya kan aku iri dengki lawan tuh Adam lupang bahasa orang ini Adam nih orang hanyar apa iyanya bahasa di kampung mulai pada Adam ada salah ada apa iyanya Allah Ta'ala nang menyuruh paham kan Adam ini kan pendatang baru sebelumnya iblis sebenarnya tokoh melajari malaikat ini dan itu datang Adam pendatang baru disuruh oleh Allah Ta'ala tokoh nang terdahulu nih sujud lawan Adam siapa nang ada sarik ben ayo kan coba ikam merasakan ikam tokoh di masyarakat nih datang orang hanyar disuruh oleh bupati ikam hormat ini nih ya udah kalau kau aku jadi iblis ini aku iri dengki lawan Adam ini kada akan pernah aku sujud lawan Adam walaupun iblis pernah benar bertitip lawan Nabi Musa pian ni kan kalimullah orang nang bepandir lawan Allah Ta'ala nah ulun nah takunakan lawan Allah Ta'ala ulun hendak bertobat terima juga kah pujian Nabi Musa ya munajat Nabi Musa mukallamah Nabi Musa lawan Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala Musa padahkan aja lawan iblis amun inya bertaubat qabil tu taubatahu aku terima taubatnya tapi penuhi syaratnya nah apa syaratnya sujud lawan Adamnya sudah meninggal sujud lawan kuburnya nah Nabi Musa sudah kan sudah jadi Musa sudah beres kayak apa Musa iblis Allah Ta'ala bila ikam bertobat iblis saya diterima Allah cuma syarat sebuting ikam sujud lawan Adam itu aja syaratnya nang lain bang kada itu aja syaratnya Adamnya mati sudah disuruh Allah Ta'ala sujud lawan kuburnya Musa ikam aku jangan kuburnya orangnya beikungan itu aku ada akun sujud apalagi kubur itu saking nambah iri dengki benar amun sudah iri dengki tertanam nang kayak apa aja ngalih mau batik dibaiki kabarnya diapai kah kada mau bagus makanya bahasa zaman kami belajar ini bila orang tuh iri dengki lawan kita banget aja bila orang tuh iri lawan kita berkendaraan ini harati lagi kendaraannya biar hajinya panas mana kalau kopi pulang nih iya isok sebulan nukarin mic juga berangat pulangnya sebulan nukar mobil pulang mana nukar mobil pulang aja malah aja anak mau punya kayak itu aja cara orang iri dengki mun dibaiki tetap nanggai apa aja buruk di matanya ya aku nih aku nih ya nenek aku ini dikutuk Allah Ta'ala lantaran aku iri dengki lawan Adam hancur aku hidupku nih hancur wa ju'iltu rajiman dan aku menjadi terkutuk orang yang terrajam gara-gara aku nih gara-gara hasad nih ya adapun tamak adapun serakah wa ammal hirsu adapun serakah fa innahu ubiha li adama al jannata kullaha
illa syajarata. Noh tahulah. Nih serakah nih. Kamu tahulah. Tu Adam dah. Adam tuh dipersilahkan Allah Ta'ala makan di dalam surga kecuali pohon nang khuldi itu aja. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ujar Allah Ta'ala, Adam, Hawa, silahkan aja makan di surga nih. Cuma sebutingnya jangan nih pohon nih jangan nah. Gitu. Nah, lalu fa asabtu hajati minhu bil harsi, maka aku timpakan keinginan kulawan Adam dengan sifat serakah. Kurayu Adam, ujar iblis, kurayu Adam kada mampan bininya merayu lakinya karena pegarang nih mati dilarang Allah Ta'ala. Kamu dahulah pegarang yuk, mati dilarang yuk. Nah, coba khuldi itu maknanya kekal. Ikam nih dilarang makan buah khuldi ini supaya jangan salawasan di surga. Ikam punya makan khuldi ini apa salawasan? Ngarannya aja khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Berarti Allah Ta'ala melarang buah khuldi, makan buah khuldi ini supaya ikam jangan kekal di neraka. Jadi kamu hendak salawasan di surga ini makan doh. Han pina bujur kada? Pina bujur kada? Nah iya tenda mana? Duitnya bakal ketahuan juga orang. Ini aja nyamannya seorang ambil juga. Nah iya benar. Orang korupsi itu iya tuh orang korupsi. Kenapa? Karena inya serakah. Akhirnya apa? Akhirnya Adam memakan buah khuldi, Hawa makan juga. Nah, apa akibatnya? Dikeluarkan dari surga karena ada sifat tomak. Sifat keinginan Nabi Adam dan Hawa ingin selamanya di dalam surga. Tapi itu lewat apa? Lewat iblis yang mengganggu badan. Nah inilah cara, inilah aja iblis aku menghancur manusia. Adam aja tak kipai dari surga. Nah, jadilah serakah lawan iri dengki. Habis. Kemudian wa minha asy-syaba'u minat ta'ami ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Sebiji aja.